Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kembali lagi di Belajar Puy Live Online Class. Di video kali ini kita akan membahas soal SBMPTN Kimia. Di sini saya akan membahas beberapa contoh soal SBMPTN Kimia. Langsung aja masuk ke contoh soal yang pertama. Soal yang pertama diambil dari soal SBMPTN Kimia tahun 2018. Soalnya yaitu data nilai energi ikatan rata-rata diketahui sebagai berikut. Di sini ada tabel dari energi ikatan dari karbon rangkap 2 sebesar 609 kJ per mol, lalu ikatan CH sebesar 412 kJ per mol, lalu ikatan rangkap tunggal karbon sebesar 345 kJ per mol, dan ikatan HCl sebesar 426 kJ per mol. Nah, jika entalpi reaksi dari etena ditambah asam klorida menjadi kloroetana adalah minus 48 kJ per mol, maka energi ikatan rata-rata dari CCl adalah, ini merupakan soal pilihan ganda ya teman-teman. Langsung aja ke pembahasannya. Nah, diketahui data tabel nilai energi ikatan dari masing-masing ikatan. Lalu diketahui juga entalpi pembentukan dari kloroetana sebesar minus 48 kJ per mol. Pertanyaannya, berapakah energi ikatan rata-rata dari CCl? Nah, di sini kita menggunakan rumus perubahan entalpi, yaitu rumusnya total energi pemutusan ikatan dikurang total energi pembentukan ikatan. Nah, energi pemutusan ikatan ini terjadi di ruas sebelah kiri dan pembentukan ikatan terjadi di ruas sebelah kanan. Nah, pertama-tama dari reaksi yang terjadi dijabarkan terlebih dahulu masing-masing ikatannya. Nah, di sini ada ikatan rangkap 2C dengan mengikat 4 atom karbon, lalu ditambah dengan ikatan asam klorida menghasilkan ikatan karbon rangkap 1 karbon dan juga karbon dengan klorida dan mengikat 5 atom H. Nah, setelah dijabarkan seperti ini, baru kita menghitung satu-satu ikatannya. Ada ikatan apa aja di dalamnya. Nah, di sini ada ikatan, langsung aja dari entalpi ruas sebelah kiri itu ada satu ikatan rangkap 2 karbon yang mengikat 4 atom CH, lalu ditambah satu ikatan HCl. Ini adalah energi ikatan total energi ikatan di sebelah kiri, lalu dikurangi dengan total energi ikatan yang ada di sebelah kanan. Di sebelah kanan itu ada ikatan rangkap 1 karbon, lalu ditambah dengan 5 ikatan CH dan ditambah dengan 1 ikatan CCl. Nah, setelah itu kita bisa lihat nih, ini ada ikatan yang sama. Ikatan yang sama bisa kita coret. Ikatan yang sama di ruas kiri dan sebelah kanannya ada 4 CH dan juga 5 CH. Bisa dicoret ya teman-teman. Jadi tinggal ikatan CH, satu ikatan CH aja. Nah, dari ikatan ini juga sebenarnya sudah terlihat nih, bisa diabaikan nih, dicoret biar menghitungnya lebih mudah begitu. Nah, kalau sudah berarti tinggal satu ikatan rangkap 2C lalu ditambah satu ikatan HCl dikurangi dengan satu ikatan rangkap tunggal C ditambah satu CH dan ditambah satu CCl. Nah, lalu kita misalkan di sini nilai CCl itu adalah X dan nilai delta H pembentukan yang tadi sebesar minus 48 kJ per mol. Nah, kita masukkan angka-angkanya. Di sini satu ikatan rangkap 2C sebesar 609 kJ per mol ditambah satu ikatan HCl sebesar 426 dikurangi dengan satu ikatan
C rangkap tunggal C sebesar 345 kJ per mol plus ditambah satu ikatan KH sebesar 412, lalu ditambah dengan satu ikatan CCl yang dimisalkan dengan X. Nah, nilai delta H pembentukan tadi sebesar minus 48. Lalu kita hitung 609 ditambah 426, 1035 dikurang 345 ditambah 412, 757 dan dikurang X. Di sini kita dapatkan nilai X yaitu pindah ruas, yang X ke kiri, yang minus 848 ke kanan. Nah, didapatkan nilai X sebesar 326 kJ per mol. Jadi, jawabannya adalah energi ikatan rata-rata dari CCl adalah sebesar 326 kJ per mol. Soal yang kedua diambil dari soal SBMPTN Kimia tahun 2018 juga. Soalnya yaitu gas NOBr atau gas nitrosil bromida terurai menurut keseimbangan berikut, yaitu 2 gas nitrosil bromida menghasilkan 2 gas nitrogen monoksida ditambah dengan gas bromin. Dalam suatu wadah tertutup bervolume tetap diisi dengan gas nitrosil bromida sampai tekanannya mencapai 80 torr. Jika setelah keseimbangan tercapai 50% gas nitrosil terurai, tetapan keseimbangan atau Kp dari reaksi di atas adalah dari soal diketahui nilai tekanan dari gas nitrosil bromida sebesar 80 torr. Lalu setelah keseimbangan, gas nitrosil terurai sebesar 50% dari awalnya. Nah, pertanyaannya, berapakah tekanan keseimbangan atau Kp dari reaksi? Jadi di sini pertama-tama di soal kita yang diketahui yaitu awal pembentukan dari reaksi nitrosil bromida itu ada 80, tekanannya sebesar 80 torr. Lalu jika setelah keseimbangan tercapai, tekanannya gas NOBr menjadi 50% dari awalnya setelah keseimbangan, berarti kita 50% dari 80 torr yaitu 40, kita tulis di sini 40. Nah, setelah kita tahu seperti ini, dari awal sampai mencapai keseimbangan 40, berarti kita bereaksinya sebesar berapa? Ini berarti dikurang 40, minus 40. Nah, setelah tahu gas nitrosil bromida, bisa tahu juga nih dari gas nitrogen monoksida yang dihasilkan yaitu minus 40, karena ini untuk 2 molekul nitrosil bromida, ini juga untuk 2 nitrogen monoksida, berarti juga sama 40 torr, tekanannya sebesar 40 torr juga. Tapi ini tandanya positif ya, karena berada di ruas kanan. Lalu gas bromida ini dia memiliki koefisien 1, jadi harus dibagi dengan 2, 40 dibagi 2, jadi plus 20. Nah, saat keseimbangan bisa kita dapatkan di sini sebesar 40 torr dan ini 20 torr. Kita sudah dapat nih nilai tekanan masing-masing pada saat keseimbangan. Nah, setelah dapat bisa digambarkan dalam tabel seperti ini supaya lebih rinci. Lalu untuk menghitung Kp-nya itu menggunakan rumus produk dibagi dengan reaktan. Jangan lupa dipangkatkan dengan koefisien. Produk dibagi dengan reaktan. Nah, di sebelah kanan ini ada nitrogen monoksida yang memiliki koefisien 2 dan juga ada tekanan bromin.
yang memiliki koefisien 1, lalu dibagi dengan tekanan dari gas nitrosil bromida yang memiliki koefisien 2, jadi pangkat 2. Nah, apa yang dihasilkan yaitu pada saat kesetimbangan didapatkan nilai, dilihat di tabel ini, sebesar 40 tor. Jadi 40 pangkat 2 dikali dengan gas bromin besar 20 tor dibagi 40 tekanan gas nitrosil bromida di pangkat 2-in. Jadi 40 pangkat 2. Jadi didapatkan nilai kesetimbangan sebesar 20